Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi fid dini man latafa wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma sholli ala habibika wa rasulika Mustafa Muhammad. Pemirsa calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Orang yang memiliki ilmu dan orang yang mau belajar ilmu adalah orang yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana dikatakan fadlul alim 'alal abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan manusia pada umumnya yang paling buruk di antara mereka. Maka marilah kita semuanya semangat untuk mencari ilmu, datang ke majelis ilmu, karena itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam As-Suyuti menulis dalam kitabnya Lubabul Hadis, menyusun daripada susunan hadis. Beliau mengatakan, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibna Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Kanjeng Nabi mengatakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, sungguh dudukmu satu saat, 1 jam di suatu majelis ilmu khairul laka, lebih baik, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, tidak, walaupun tidak megang pulpen, tidak megang daripada kertas, maka khairul laka min itski alfi raqabah, lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nadharuka ilal alim, dan melihatmu di wajahnya orang alim, ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah, lebih baik daripada engkau punya 1000 kuda, di mana 1000 kuda itu engkau sedekahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa salamuka alal alim, Anda mengucapkan salam kepada seorang ulama, kepada seorang ahli ilmu, atau salaman dengan ulama, khairul laka min ibadati alfi sanati, lebih baik bagi dirimu daripada engkau yaitu beribadah 1000 tahun. Maka dari itu marilah kita semuanya semangat dan selalu cinta kepada orang-orang yang berilmu, karena itu adalah sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk berkunjung ke majelis taklim, termasuk berkunjung ke tempatnya orang alim, itu juga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, man zaro aliman, barang siapa orang yang ziarah, berkunjung, kemudian bersilaturahim atau hadir di majelisnya orang alim, di majelis ta'lim, maka faka'an nama zaroni, dia seperti berkunjung kemudian kepada diriku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waman sofa aliman, barang siapa orang bersalaman dengan orang alim, faka'an nama sofahani, maka dia seperti bersalaman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman jalasa aliman, barang siapa orang duduk di majelisnya orang alim atau duduk dengan orang alim di suatu majelis apapun, maka faka'an nama jalasani fid dunya, dia mendapatkan keutamaan seperti duduk bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan barang siapa orang yang mau duduk dengan orang alim, mau duduk di majelis taklim bersama dengan ulama, maka kelak pasti di akhirat akan duduk bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan daripada orang alim, keutamaan ilmu adalah sangat luar biasa. Marilah kita semuanya mencintai ilmu, jangan sampai kita semuanya beribadah tanpa ilmu. Karena beribadah tanpa ilmu akan menjadikan sebab ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Ahmad Romli bin Ruslan di dalam kitabnya Zubat, beliau mengatakan bahwasanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan memahami syarat rukun, batalnya ibadah, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu, karena mukallaf ada salah satu syarat daripada kewajiban orang melakukan ibadah. Kemudian
Kemudian dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan orang yang ahli ilmu dan keutamaan ilmu. Dikatakan naumul alim ibadah. Jadi tidurnya orang alim itu adalah lebih mulia, sebagaimana tidurnya orang alim itu adalah seperti orang yang ibadah. Bahkan dikatakan naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih mulia daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis sebuah hadis. Ketika itu Rasul SAW berjalan di suatu majelis ta'lim, di suatu masjid. Kemudian Kanjeng Nabi melihat ada dua majelis, satu majelis ta'lim, satu majelis ilmu. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan semuanya baik, tapi aku pilih majelis ilmu. Li'annani bu'istu mu'alliman. Kenapa? Karena aku diutus oleh Allah untuk menjadi yaitu guru, untuk menjadi orang yang mengajar. Yang terakhir, kami akan menyampaikan satu hadis dari Abi Hurairah, dari Abi Dzar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqal, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min mi'ati raka'atin tatawuan. Satu bab dari ilmu yang kita pelajari itu lebih dicintai oleh Nabi SAW, lebih dicintai daripada para ulama, lebih dicintai daripada para sahabat, daripada dia melakukan sholat sunnah tatawu yaitu 100 rakaat. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilayya min mi'ati rakaatin tatawuan. Satu bab daripada ilmu yang kemudian kita ajarkan kepada orang lain, kita pelajari lebih baik daripada kita semuanya itu melakukan ibadah sunnah yaitu sholat 100 rakaat. Sholat sunnah 100 rakaat. Baik kita belajar kemudian mengamalkan atau tidak mengamalkan itu sama saja di depan Rasul SAW. Maka marilah kita semuanya dasari semua yang kita lakukan dengan ilmu. Utamakan ilmu sebagai landasan kita melakukan semua amalan. Semoga kita semuanya bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.